Happy Sunday everyone. Welcome home Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, tak lupa saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Welcome home Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ya, walaupun kita sangat sibuk, tetapi tetaplah prioritaskan Tuhan. Jangan lupa untuk kita tetap harus beribadah dan sungguh hati kepadanya. Karena di setiap ibadah Tuhan selalu ada dan mujizatnya selalu nyata. Amin. Jika Tuhan dapat mengubah malam menjadi siang, maka Dia dapat mengubah beban kita menjadi berkat. Amin. Amin. Ya, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa di hadapan Bapak Ibu Saudara ada form yang berwarna merah dan yang berwarna biru. Jika Bapak Ibu Saudara ingin didoakan, dapat mengisi form doa yang berwarna merah. Dan jika ada ucapan syukur atas doa yang telah dijawab, dapat mengisi form yang berwarna biru yang nantinya dapat diserahkan kepada volunteer kami atau dapat ditinggalkan di kursi setelah ibadah selesai. Nanti volunteer kami akan mengambilnya. Baik, firman Tuhan pada ibadah yang kedua ini akan dilayani oleh gembala kita NIC di tempat ini, Pastor Daniel Susanto. Dan juga praise and worship akan dilayani oleh NIC Worship. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, saya mengundang untuk para WL dan singer untuk dapat naik ke atas mimbar. Ya, mari Bapak Ibu terkasih, kita mau bangkit berdiri. Mari kita boleh berfellowship bersalaman dengan saudara-saudari kita yang ada di depan, di belakang, kiri dan kanan kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Ya, haleluya. Mari kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu pada setiap kami. Pada siang hari ini untuk kami boleh beribadah, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin mendapatkan berkat, mendapatkan rema dan sukacita daripada firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi setiap kami ya Tuhan. Dan melawat semua umat-Mu yang pada hari ini datang untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menilik setiap kedalaman hati umat-Mu ya Bapa. Yang datang dengan lemah lesu, Engkau akan memberikan kekuatan yang baru. Yang datang dengan pergumulan, Engkau akan memberikan solusi yang terbaik buat kita semua ya Bapa. Dan kami mengucap syukur Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang mustahil di dalam Engkau. Karena kami percaya kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua yang mengambil bagian di dalam ibadah pada siang hari ini, baik yang di depan mimbar maupun yang di belakang mimbar. Kami percaya Engkau yang menyempurnakan setiap kekurangan. Dan kami percaya kuasa-Mu dinyatakan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya urapan-Mu nyata atas hamba-Mu ini. Kuasa-Mu nyata ya Bapa. Dengan kekuatan daripada Tuhan. Urapan yang baru daripada Tuhan. Setiap yang disampaikan adalah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Baik, mari kita semua yang percaya kepada Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom NIC. Masih kurang semangat kayaknya, sekali lagi Shalom NIC. Aku mau undang kita semua buat bangkit berdiri. Boleh keluar dari bangkunya, sapa minimal 4 orang di kanan kiri depan belakangnya, bilang Tuhan Yesus baik. Semua siap memuji Tuhan hari ini? Terus kamu naikkan syukur kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang begitu besar, kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami Bapa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang
kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Hanya kasih-Mu Tuhan, menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku, Energi katakan, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Boleh sama-sama kita tepuk tangan kita di atas kepala kita. Kau begitu baik Tuhan. Terus kami ingin memuji nama-Mu Yesus. Hey, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, amin, Bangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang kami hanya untuk-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, kami mau terus merayakan kasih-Mu Tuhan. Sebab Kau begitu baik, amin. Boleh aku dengar lebih kencang lagi, amin. Haleluya. Biar hidup kami boleh terus menjadi penyembahan bagi-Mu Bapa. baik, Di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Katakan Kau sukacita kami Kaulah Tuhan. sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku Nyatalah perbuatan, hanya Kau Tuhan. kaulah sukacitaku. Katakan haleluya. Hey, Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. haleluya.
bagi Tuhan. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalam. Oh, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, Kau begitu baik Tuhan bagi setiap kami. Semua masih bersuka cita? Amin. Bapak Ibu bersaudara boleh duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama ambil waktu. Tenang kita buat kembali mengingat kebaikan Tuhan yang gak henti-hentinya dalam hidup setiap kita. Amin. Dia begitu baik, bahkan teramat baik dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Lawat kami satu persatu Tuhan. Kami siap mendengar. Kami siap menerima kuasa-Mu Tuhan. Biar hari ini kegerakan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Biar hari ini pemulihan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Biar hari ini kesembuhan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Kami menyatukan hati kami Bapa. Kami sama-sama sepakat. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Boleh pundak kita semua bangkit berdiri. Kuasa dari tempat maha tinggi, Sama-sama kita mau terima kuasa. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Saya percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita mau sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi katakan. Hadir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Katakan dengan iman. Ku kan tenang Hanya dalam Engkau bersamamu. Tuhan kami temukan ketenangan kami Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa. Bersamamu, Hanya dalam-Mu Tuhan, hanya dalam-Mu Yesus, ku temukan ketenangan, ku temukan kekuatan, ku temukan kemenangan Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus, Yesus. Hanya Kau yang sanggup pulihkan, hanya Kau yang sanggup menyembuhkan, hanya Kau yang sanggup memberikan We praise You, Lord, we praise You, Lord. 'Cause there's none like You, Jesus. 'Cause there's none like You, Jesus. Desnaikan sama-Mu, desnaikan syukur-Mu, desnaikan puja-Mu. Lawan setiap kami Tuhan, lawan setiap kami Tuhan, biar kuasa-Mu terus mengalir di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap kami. Sungguh ajaib dan dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian kami Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan segala hormat, kemuliaan Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian kami. Terus naikkan sembah-Mu bagi Tuhan, terus naikkan syukur-Mu bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan, Kami punya Allah yang hebat, Kami punya Allah yang dahsyat, Kami punya Allah yang luar
pujian kami Tuhan, segala penyembahan kami Bapa. Kamu satukan hati kami Tuhan, kami mau nyatakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan.
atas segala nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami, segala pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya, buat segala kesempatan-Mu, buat segala penyertaan-Mu, buat segala anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya itu. Kami mengucap syukur buat semua yang sakit telah disembuhkan. Semua kelemahan tubuh, semua kelemahan hati Tuhan kuatkan Tuhan. Setiap hubungan Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan buat setiap pemulihan demi pemulihan. Setiap mukjizat demi mukjizat yang Tuhan lakukan di tempat ini. Kami naikkan syukur buat semuanya itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti ada tertulis Yesaya 45 ayat 2-3. Aku sendiri, kata Tuhan, hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Kami percaya Tuhan, kami percaya atas janji-Mu, atas firman-Mu. Terima kasih buat semuanya itu. Ini setiap kami Tuhan, jemaat-Mu. Ini setiap kami. Kami mau sepakat berdoa bersama-sama Tuhan. Tuhan, ini setiap kami jemaat-Mu. Ini setiap kami pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Berikan hati yang haus dan lapar hanya padamu Tuhan. Tambahkan roh kerinduan itu. Tambahkan itu semua bagi kami. Biar kami bisa melekat sama Tuhan. Biar kami menyenangkan hati Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Biar setiap tantangan, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami gak salah Tuhan melangkah. Kami gak salah berkata, kami gak salah berpikir dan bersikap. Dan biar yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, berikan juga kami hati-Mu, mata-Mu, pikiran-Mu. Biar kami bisa melihat jiwa-jiwa di luar sana. Dan kami berbuah Tuhan. Biar kami bisa memenangkan jiwa-jiwa dan membawa ke tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Beribadah bersama-sama. Tuhan, taruhkan hati-Mu bagi setiap kami. Biar pemulihan, pertobatan demi pertobatan terjadi. Dan Tuhan pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami. Terima kasih. Dan kami juga mau berbawa setiap anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan skripsi. Tuhan, kiranya Tuhan tolong setiap mereka. Tuhan jamah, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan fokus, Tuhan berikan ketelitian Tuhan. Bahkan dosen-dosen yang akan mengurus mereka, Tuhan berikan hati-Mu Tuhan. Tuhan jamah setiap langkah demi langkah apa yang mereka lakukan. Tuhan jamah universe-nya Tuhan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang atur, Tuhan yang urus Tuhan. Sampai selesainya. Bahkan setiap keresahan jemaat-jemaat-Mu, setiap kerinduan, setiap hati-Mu, Tuhan jamah setiap doa-doa yang dinaikkan Tuhan. Tuhan berikan percepatan untuk setiap jawabannya. Di dalam nama Yesus, ini setiap pergumulan kami, ini setiap keresahan kami bawa kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan kalau hari ini Tuhan, hamba-Mu Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan isi hati-Mu hari ini. Tuhan jamah lidah bibir hamba-Mu, Tuhan jamah hatinya. Biar apa yang keluar dari hari ini hanya isi hati-Mu dan kerinduan-Mu Tuhan. Dan setiap kami di tempat ini mendengar dengan benar, dengan pemikiran yang benar, dengan hati yang benar. Bahkan setiap kami yang mendengar maupun melalui online Tuhan, semua dipulihkan. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Bukan sekedar mendengar hanya di tempat ini. Dan itu biar itu semua mengubahkan hidup kami. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ibadah seterusnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita mau naikkan. How great is our God. Sing with me. How great is our God.
see how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, see and all will sing how great is our God. Mengucap syukur Tuhan buat momen yang indah di mana kami boleh duduk diam di kaki-Mu untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bahkan momen yang indah di mana kami boleh tenggelam dalam hadirat-Mu, merasakan hadirat-Mu yang kuat di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Biarlah itu boleh Engkau terima sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Mengucap syukur buat segala yang ada di dalam kehidupan kami, karena kami orang-orang pilihan, dituntun Roh Kudus untuk tiba di tempat ini, untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan pesan-pesan-Mu bagi setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Boleh lebih meriah lagi, shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat worship team, production team, para usher, guru-guru Kids Church, para pendoa, juga siapapun yang terlibat pelayanan pada hari ini. Kita mau berikan aplaus yuk buat setiap mereka yang melayani. Siap terima pesan-pesan Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Tadi pagi di session pertama saya membahas tentang lepaskan kemuliaannya di dalam hidup kita. Ya, kemuliaan Tuhan, release His glory in your life. Di session yang kedua ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang waktumu untuk bersinar. Your time to shine. Ya, kita mau buka dari Yohanes 8 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 8 ayat 12, 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat yang sama yang saya sampaikan tadi pagi hari, ya, tetapi nanti di tengahnya ada satu kisah yang berbeda. Ya, tetapi saya mau ayat ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Yesaya 60 ayat 2 juga berkata demikian. Yesaya 60 ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, dalam Yohanes 8 ayat 12 tadi ada kalimat yang kita perlu garis bawahi, barang siapa mengikut aku, ya. Jadi tadi dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ada ilustrasi yang saya sampaikan tadi pagi, mungkin perlu saya sampaikan lagi di sini, saya perlu bantuan. Siapa yang jadi korban siang hari ini ya? Pak Peter masih ada di sini? Oh, lagi doa ya, lagi doa ya. Felix boleh minta tolong? Nyarinya yang ganteng ya? Iya dong. Tapi di NIC semua ganteng-ganteng kok. Nah, kan Yesus berkata kepada orang banyak, Akulah terang dunia. Nih, anggaplah saya nih Yesus ya, terang dunia. Kemudian barang siapa mengikut aku, ya. Nih Felix ya. Felix mengikut saya nih, ya.
Ya, mengikut saya. Barang siapa mengikut aku, saya kan terang dan gelap nih. Nih terang dan gelap bersatu ya. Barang siapa mengikut aku, dikatakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan karena dia udah tinggal sama terang. Jadi kemanapun saya melangkah, ya, Felix akan ada dalam terang karena dia melekat sama sang terang. Ya. Sianan pinjam dulu ya. Oke, ya jadi ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Felix akan mempunyai terang hidup karena dia melekat sama sang terang. Ya, saya ulangi lagi, maka Yesus berkata kepada orang banyak itu, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Jadi yang Tuhan mau seperti Felix, mengikut dia, nempel. Kemanapun Tuhan jalan, ikutin. Supaya kita hidup di dalam terang. Seperti itu. Oke, Felix, thank you. Ya, kita kasih plus yuk buat Felix. Nah, Yesaya 60 ayat 2 bilang demikian, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Ini firman Tuhan yang bilang, kegelapan menutupi bumi, makanya kita butuh terang. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Yesus hadir untuk membawa terang bagi setiap kita supaya kita tidak hidup dalam kegelapan. Dan dikatakan dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Hidup kita akan penuh dengan kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yesaya 60 ayat 1 dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang, Yesus datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Nah, Yesus hadir untuk menerangi kehidupan umat manusia di tengah dunia yang gelap ini. Agar manusia yang mengikutinya, seperti tadi Felix mengikuti saya, itu berjalan dalam kebenaran. Jadi tidak dibawa jalan yang sesat. Dibawa dalam jalan kebenaran, tidak dibawa ke dalam jalan yang berdosa, tetapi selamat dari kegelapan dunia ini. Karena bagaimana mungkin kita bisa menuju tujuan kita waktu dunia ini gelap. Seperti kita berjalan di dalam kegelapan, kita nggak tahu arah. Waktu iblis kasih perangkap, kita bisa masuk ke dalam perangkap tersebut. Makanya kita butuh terang. Makanya disinilah Tuhan ingin agar setiap kita itu memeluk Tuhan, menggandeng Tuhan, karena dia sang terang, supaya kita tidak terjebak di dalam kegelapan. Nah, oleh karenanya Yesus ingin kita mengikutinya agar kita semua berjalan dalam keselamatan. Makanya Yesus dibilang juru selamat, dia menyelamatkan kita di dalam kegelapan. Saya ulangi di Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Mengikut aku artinya mengikuti semua perkataannya, bukan hanya fisiknya, semua firmannya, semua perintahnya, semua larangannya. Maka kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan kita akan mempunyai terang hidup, kata firman Tuhan. Artinya kita akan berjalan dalam kebenaran, bukan jalan yang salah, artinya bukan salah jalan, bukan jalan yang berdosa, yang menuju kebinasaan. Artinya kita tidak tersesat, tapi menuju dan mencapai tujuan yang Tuhan mau. Yaitu masuk ke dalam kerajaannya, tinggal bersama Bapa di sorga. Itu tujuan dari Tuhan kita Yesus. Nah, Yesaya 60 ayat 1 berkata demikian, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Ketika kita memilih mengikut Yesus, maka kita memiliki terang. Kayak tadi Felix mengikut Yesus, dia memutuskan untuk mengikut Yesus, maka Felix akan memiliki terang. Karena terang itu ada sama dia. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, artinya terpancar hal-hal mulia dalam kehidupan kita. Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, hal mengikut Yesus berarti kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku atas semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saya tahu Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tidak terhitung ke gereja, sudah berapa kali datang hadir di gereja. Tetapi adakah kita menjadi pelaku firman atau hanya pendengar? Hanya mendengar khotbah yang lucu, hanya mendengar khotbah yang memotivasi, ya,
Saya mau bilang semua itu nggak salah. Tetapi ada yang paling penting, yaitu menjadi pelaku firman. Firman yang kita dengar, kita bawa pulang dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, jangan-jangan kita bertahun-tahun ke gereja, kita sedang menipu diri sendiri. Karena kita hanya mendengar firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Firman dalam bahasa Yunani menggunakan kata logos. Dari kata logik atau logis, yang artinya pikiran, logika, atau hikmat. Itu firman. Nah, dari pikiran Allah dituangkan dalam bentuk perkataan dan tulisan. Inilah firman Tuhan. Yang berawal dari pikiran Tuhan, logos, menjadi firman. Yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Nah, Yesus itu disebut juru selamat karena untuk menyelamatkan manusia, orang banyak dari kebinasaan. Saya mau kasih ilustrasi tentang dokter. Dokter itu juru sehat. Ya, dia yang menyehatkan. Walaupun saya tahu tidak semua orang yang ke dokter itu karena sakit. Orang yang melahirkan juga ke dokter. Orang yang check up pada saat dia menjaga kesehatannya, memaintain kesehatannya, dia juga ke dokter. Jadi dokter itu adalah juru sehat untuk menyehatkan manusia atau orang banyak dari sakit penyakit atau menyelamatkan manusia dari kemungkinan-kemungkinan kesehatan yang buruk. Nah, dokter setelah lulus sekolah, dia menjadi dokter. Ia memiliki pemikiran tentang cara-cara penyembuhan secara medis. Nah, saya kasih ilustrasi demikian. Misalnya suatu ketika saya pergi berobat ke dokter. Ya, dengan tujuan untuk memperoleh pengobatan atas sakit yang mungkin saya sedang derita saat itu. Dengan harapan menjadi sembuh dan sehat. Ya pasti kalau kita sakit ke dokter pengen sembuh. Bukannya pengen mati kan, pengen sembuh. Ya. Nah, saya datang ke ruangan dokter. Kemudian kita ngobrol, konsultasi, dokter pasti tanya sakit apa. Dan saya bercerita tentang keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang saya alami. Nah, dokter mulai memberikan pemikirannya. Dia tadinya sekolah kan, dia punya ilmu kedokteran secara medis. Dia berikan pemikirannya. Itulah logikanya dokter. Itulah hikmat yang keluar. Itulah logos. Nah, kemudian dokter mulai memberikan saran. Sebaiknya Bapak tidak boleh makan ini, sebaiknya Bapak tidur yang cukup, sebaiknya Bapak berolahraga. Itu mulai saran-saran, mulai ada perkataan yang keluar dari mulut dokter. Kemudian dia mulai menuliskan resep obat. Resep obat, ya. Dari logos pikiran, dari ucapan, kemudian dia mulai tulis. Ya, resep obat. Berarti di sini ada perintah, ada anjuran yang ditulis. Ada obat merek ini nanti diminum 3 kali sehari sebelum makan. Nanti kalau minum obat ini nggak boleh makan sesuatu yang bertentangan misalnya. Nah, jadi ada resep yang ditulis. Nah, kemudian resep tersebut dikonversikan. Nanti Bapak atau Ibu ambil ya obatnya ya, tukarkan resep ini menjadi obat. Dari logos, dari pemikiran, dari ucapan, dari tulisan, kemudian menjadi obat yang ditebus. Nah, di obat tersebut itu ditulis aturan 2 kali 1 tablet sehari sebelum makan. Kemudian 3 kali 1 tablet sehari sesudah makan. Ada perintah. Nah, saya yakin orang yang mau sembuh pasti akan menjadi pelaku atas perintah tersebut. Betul? Saya mau sembuh, makanya saya minum obat ini 3 kali sehari sesudah makan. 2 kali sehari sebelum makan. Kalau minum obat ini nggak boleh sambil nyebrang jalan, nanti ketabrak mati, gitu kan. Kok pada serius sih? Ya, jadi kita menjadi pelaku firman, ya, dari logos, ucapan Tuhan, tertulis di dalam Alkitab firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya. Jadi di sini bermula dari ucapan seorang dokter, ucapannya disampaikan secara lisan,
kemudian dituangkan berupa tulisan ke selembar resep obat, dan resep obat tersebut dikonversikan menjadi obat, dan obat tersebut kita minum, tinggal di dalam kita sesuai anjuran dari dokter tersebut, dan kita akhirnya sembuh. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, kita harus buka dari Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Logos tersebut sama dokter. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yesus, firman yang menjadi manusia. Nah, apa maksudnya dari ilustrasi ini? Kuasa yang sama, kuasanya dokternya, kuasanya pemikirannya, kemudian kuasa perkataannya, kemudian kuasa tulisannya, dan kuasa racikan obatnya, itu sama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Allah yang menjadi manusia, Allah yang menjadi fisik, dari firman menjadi fisik, dan tinggal di dalam kita. Nah, di sini kuasa yang sama antara kuasa Allah Bapa, kuasa pemikirannya, kuasa perkataannya, kuasa tulisan firman-Nya, dan kuasa anaknya, yaitu firman yang menjadi manusia yang adalah Yesus, itu sama kuasanya. Ya, jadi kalau saya ke dokter kemudian hanya mendengarkan apa yang dokter katakan, saya hanya menjadi pendengar saja tanpa menukar resep ini menjadi obat. Bahkan kalau nggak nukar resep jadi obat, obatnya berarti nggak ada. Boro-boro minum obat, obatnya aja nggak ada. Kayak gitu kurang lebih ya. Kalau saya hanya menjadi pendengar, tanpa menukar resep tersebut menjadi obat, bahkan tidak menjadi pelaku, tidak tukar obatnya, sehingga tidak minum obat sama sekali sesuai anjuran dokter, maka sebenarnya saya sedang menipu diri sendiri. Saya pergi ke dokter untuk sembuh, saya bayar dokter tersebut, saya dengarkan ucapan dokternya, tetapi saya hanya menjadi pendengar, maka saya bisa katakan saya nggak akan sembuh. Artinya saya sedang menipu diri saya sendiri. Orang yang menipu dirinya sendiri adalah orang yang bodoh. Artinya orang yang tidak menjadi pelaku firman adalah orang yang bodoh. Karena dia sedang menipu dirinya sendiri. Karena Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, untuk menjadi pelaku firman, hal utama adalah kita harus percaya. Makanya waktu kita datang ke dokter, karena saya percaya sama dokter tersebut bisa menyembuhkan, saya akan tebus obatnya. Ya, saat saya mendapatkan obatnya, saya akan minum sesuai anjurannya. Karena saya percaya dengan obat ini saya akan sembuh. Ya, jadi untuk menjadi pelaku firman, hal utama adalah kita harus percaya. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 sampai 9 saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7 garis bawahi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang kamu telah pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita ke dokter, kita konsultasi, kita curhat sama dokter, dokter kasih solusi, kemudian dokter kasih obat, kemudian obatnya kita minum. Apalagi kalau kita datang kepada dokter segala dokter, yaitu Yesus. Pada saat Yesus ada di dalam kita, saya yakin
reaksinya lebih besar daripada reaksi obat ini. Karena dia maha besar, dia maha kuasa. Ya, dikatakan maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bahkan dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pada saat Yesus ada di dalam kita, itu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah, Tuhan ingin kita percaya saja dan menjadi pelaku firman, agar kita hidup bersama kemuliaan-Nya. Sehat secara jasmani, sehat secara mental, sehat secara rohani, sehat secara ekonomi, sehat secara hubungan suami istri, sehat secara hubungan orang tua dan anak, sehat secara hubungan antar sesama, sehat secara pekerjaan, sehat secara bisnis usaha, sehat secara pelayanan, dan sehat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita punya Yesus, kita punya kesehatan seperti itu. Ya, jadi orang dunia saja tahu dan percaya bahwa dokter yang baik pasti ingin kita percaya dan menjadi pelaku atas solusi yang ia berikan supaya kita sembuh dan sehat. Dokter tidak berharap kita hanya sekedar menjadi pendengar. Dia aja ingin kita menjadi pelaku, apalagi Tuhan. Artinya jika kita tidak tukar resepnya dengan obat, artinya kita tidak percaya. Waktu kita dengar apa kata dokter, dokter kasih resep, kemudian kita nggak tebus resepnya, artinya kita tidak percaya. Kemudian kita tidak meminumnya sesuai arahan, artinya kita tidak menjadi pelaku. Bagaimana kita bisa sembuh dan sehat kalau kita tidak menjadi pelaku apa yang dokter tersebut arahkan? Logikanya seperti itu. Nah, begitu pula kita. Datang ke gereja, ikut ibadah, sudah mendengarkan firman, diberitahu tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tetapi kita tidak menyimak baik-baik. Seringkali sulit untuk percaya, serta tidak menjalankan apa yang difirmankan. Bagaimana kita bisa menerima kesembuhan dan kehidupan kekal? Kesembuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi, jika kita menjadi orang bimbang serta menjadi pesakitan secara rohani, sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu, bagaimana kita bisa menjadi terang dan berkat? Dia yang sebagai terang sudah mendatangi kita, seringkali kita yang menjauh. Kan tadi Alkitab bilang bahwa dunia ini dilingkupi kegelapan. Pada saat kita menjauh dari sang terang yaitu Yesus, berarti kita ada di tempat yang gelap. Makanya kita nggak boleh jauh. Dia sebagai terang sudah mendatangi kita, tetapi kita yang menjauhinya. Bagaimana kemuliaan Tuhan bisa terbit atas kita kalau kita menjauh dari sang terang? Bagaimana mungkin hidup kita bisa dipenuhi dengan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan kalau kita jauh dari sang kemuliaan tersebut? Nah, mari kita menjadi golongan orang percaya yang menjadi pelaku firman, maka hidup kita akan bersinar. Ya, karena dia sang terang. Penuhi diri kita dengan terangnya Tuhan, karena dia adalah sang terang. Semakin penuh kita dengan firman Tuhan yang kita hidupi, maka semakin terang diri kita di tengah dunia yang gelap ini. Semakin kita bersinar terang, semakin kita menjadi daya tarik, karena semua mata memandang. Kan dunia gelap nih, diliputi kegelapan. Kalau kita menerima sang terang tersebut, firman tersebut memenuhi kita, dan kita bersinar sangat terang di tengah kegelapan, maka semua mata akan memandang kita. Artinya promosi itu akan ada pada kita. Orang akan cari kita. Sinar terang yang kita miliki di tengah kegelapan dunia ini akan mempromosikan kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada kita jadi terang. Kan dunia gelap, kemanapun kita berada kita jadi terang. Dan pada saat kita jadi terang, orang suka. Dan disitulah kita dicari sama orang. Kita mau belajar dari kisah Yusuf. Di Kejadian 37 saya akan bacakan saja ceritanya biar cepat. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kita ingat ceritanya ya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Ayat 24. Dari Kejadian 37, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair.
Jadi saudara-saudara Yusuf itu iri sama Yusuf. Karena Yusuf itu disayang sama ayahnya, Yakub. Nah, Yusuf diberikan jubah yang maha indah. Itulah yang membuat saudara-saudara iri. Makanya saudara-saudaranya membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair, kata Alkitab. Kemudian Yusuf dijual kepada orang Ismail sebagai budak. Ayat 28 dikatakan ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat. Jadi setelah Yusuf dibuang ke dalam sumur, ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Singkat cerita ayat 36, adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Kemudian di Kejadian 39, Yusuf bekerja di rumah Potifar, pegawai istana Firaun tersebut. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, memberi dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah orang tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kemudian singkat cerita, Yusuf melakukan yang terbaik di rumah tersebut. Tiba-tiba datanglah masalah. Yusuf difitnah istri Potifar karena menolak keinginannya. Di ayat yang ke-19 dikatakan, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya, yaitu istrinya Potifar kepadanya, kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu ini. Maka bangkitlah amarahnya Potifar. Ya, jadi Yusuf difitnah, Potifar marah. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara tersebut. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Kemudian di Kejadian 41, Yusuf mengartikan mimpi. Di ayat 15, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kemudian di ayat 42, Yusuf mendapat promosi. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu, penguasa. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi saudara-saudara yang dulu membuang Yusuf ke sumur, karena negerinya kelaparan, dia mencari makanan gandum di negeri Mesir. Dan disitulah saudara-saudara tersebut ketemu dengan Yusuf. Tapi saudara-saudara tersebut belum mengenali Yusuf, tapi Yusuf tahu. Yusuf katakan bahwa itu semua yang terjadi adalah rancangan Allah yang mendatangkan kebaikan bagi Yusuf dan keluarganya. Di ayat ini dikatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir.
Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf melakukan perbuatan baik. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia nggak bilang kamu sudah mencelakakan saya. Tapi justru dia bilang bahwa itu adalah rancangan Allah. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Itulah respon Yusuf. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, kepada ayahnya. Beginilah kata Yusuf, anakmu Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah ragu-ragu. Yusuf gak pernah jahat sama saudaranya, sama keluarganya. Kemudian di Kejadian 50, di situ bercerita tentang Yusuf diberi umur panjang, keturunannya diberkati Tuhan. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu ada di Roma 8 ayat 28. Tadi dikatakan dokter turut bekerja. Ya, kisah dokter tadi. Dokter turut bekerja, pikirannya turut bekerja, resepnya turut bekerja, obatnya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang sudah datang kepadanya dan percaya. Apalagi Tuhan. Dan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Tidak ada alasan untuk kita tidak mempercayainya. Dan melakukan seluruh perkataannya. Nggak ada alasan untuk nggak melakukan seluruh perkataannya. Ia dokter yang sanggup menyembuhkan segala hal. Bahkan dokter yang sanggup membangkitkan yang mati. Ada satu buku. Judulnya You and Your Family. Dari Dr. Tim LaHaye. Memberikan gambaran silsilah 2 keluarga yang hidup pada abad 18. Kisahnya cukup menarik. Jadi dia melakukan survei. Yang pertama adalah keluarga Max Jukes. Seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral. Yang kedua adalah keluarga Jonathan Edwards. Istrinya bernama Sarah. Keluarga yang hidup saleh. Jadi dia melakukan riset dari keluarga ini. Jadi Jonathan Edwards dan Saleh, keluarga yang hidup saleh, mempunyai iman dan prinsip hidup yang benar seperti Yusuf. Nah, melalui silsilah kedua keluarga ini ditemukan bahwa keluarga Max Jukes terdapat 1026 keturunan di abad 18 tadi. Keluarga Max Jukes yang tadi adalah seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral, itu terdapat 1026 keturunan. 300 orang mati muda, 100 orang di penjara, 190 orang jadi pelacur, 100 orang jadi peminum berat. Ini dari keluarga Max Jukes. Kemudian dari keluarga Edwards, itu terdapat 729 keturunan. 300 orang jadi pengkhotbah, 65 orang itu jadi profesor di universitas, 13 orang jadi penulis, dan 3 orang jadi pejabat pemerintah.
dan satu orang jadi wakil presiden Amerika. Kehidupan orang benar dan kehidupan orang yang enggak benar itu pasti berbeda. Ya. Sampai saya berpikir, ini dokter Tim LaHaye ini kayak kurang kerjaan banget ya. Sampai dia mau membuat riset. Dan saya yakin ini nggak butuh waktu singkat, waktunya pasti panjang. Ya, karena ini dia harus mencari orang dari abad yang 18 kehidupannya. Dia harus ikuti silsilah keluarganya. Ya, jadi dari silsilah kedua keluarga tersebut kita bisa melihat bahwa pola hidup orang percaya itu sangat mempengaruhi generasi kita seterusnya. Mungkin saat ini kita melihat bahwa saya kok kayaknya nggak berubah banyak ya setelah ikut Tuhan. Saya mau bilang Tuhan nggak pernah berhutang. Nanti kamu lihat generasi kamu, ya, generasi orang benar itu nggak pernah meminta-minta. Bahkan dia memberikan pinjaman, kata Tuhan. Nggak pernah kekurangan roti, kata Alkitab. Ya, makanya di sini membuktikan buku ini bagi saya pribadi sangat memberkati. Karena terlihat perbedaan antara keluarga Max Jukes yang seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral. Ya, saya ulangi supaya Bapak Ibu semakin paham. 1.226 keturunan, 300 orang mati muda, 100 orang di penjara, 190 orang jadi pelacur, 100 orang peminum berat. Jadi buruk sekali, nggak ada yang jadi orang. Keluarga Edward terdapat 729 keturunan, 300 orang jadi pengkhotbah. Karena Jonathan Edwards dan Sarah ada keluarga yang hidup saleh. Kemudian 65 orang menjadi profesor di universitas. 13 orang menjadi penulis, 3 orang menjadi pejabat pemerintah, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika. Boleh searching di Google nama siapa wakil presiden Amerika keturunan dari Edwards, Jonathan Edwards dan Sarah. Nah, kembali kepada firman Tuhan yang kita pelajari, mari kita menjadi orang yang mempercayakan penuh hidup kita kepada Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Maka kita akan bangkit menjadi terang. Firman Tuhan janjikan gitu, bangkit menjadi terang. It's your time to shine. Waktunya bagi kamu untuk bersinar. Menjadi orang-orang yang bersinar di dalam kehidupan ini. Saat kita bersinar maka promosi akan datang. Kita dicari, kita dibutuhkan. Saat kita bersinar maka promosi akan datang. Orang-orang baik akan datang. Orang-orang terhormat akan memanggil kita. Sehingga kita akan mengalami pemulihan. Pemulihan akan kita terima. Kesembuhan akan kita raih. Kelimpahan akan mengikuti kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekadar sakit jasmani, mungkin sakit ekonomi, mungkin sakit hubungan, tapi kesembuhan akan kita terima. Kelimpahan akan mengikuti kita dan melalui kehidupan kita, kita akan menjadi berkat. Seperti Yusuf menjadi berkat buat saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya disuruh pindah ke negeri tersebut. Ayahnya pun dipanggil. Dan semua orang akan melihat kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Ya, makanya kembali Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Keturunan kita pun gak akan jalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu yang harus kita lakukan. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya akan tutup dengan satu kalimat yang cukup memotivasi. Jika Anda ingin sembuh, berpikirlah seperti orang-orang sehat. Jika Anda ingin sembuh, berpikirlah seperti orang-orang sehat. Yusuf, walaupun dia mengalami banyak masalah, dia gak pernah berpikir seperti orang sakit. Dia gak pernah menggerutu. Ya, jadi jika Anda ingin sembuh dalam segala hal, berpikirlah seperti orang-orang sehat. Jika Anda ingin bangkit, berpikirlah seperti orang-orang sukses. Jangan pernah mengasihani diri sendiri, tapi berpikirlah seperti orang-orang sukses. Jika Anda ingin senang, berpikirlah seperti orang-orang bahagia.
Ya, makanya Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, ya hari ini, apa yang telah Bapak Ibu sudah pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu sudah belajar sesuatu siang hari ini? Amin. Ya, saya rindu setiap kita bukan hanya jadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Karena disitulah ada kuasa yang luar biasa. Pada saat firman itu memenuhi kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Waktu hidup kita dipenuhi dengan firman, artinya ada Allah di dalam diri kita. Allah yang besar, Allah yang kuasa, Allah yang kasih. Artinya di dalam hidup kita akan keluar memancarkan kasihnya Allah. Akan memancarkan kuasanya Allah. Ya, akan memancarkan terangnya Allah. Nah, disinilah yang membedakan kita dengan orang dunia. Orang dunia mungkin punya kasih yang palsu, tapi kita punya kasih atau Allah yang ada di dalam kita. Orang dunia mungkin nggak punya terang, tapi kita punya terang karena kita punya Allah. Makanya kita akan dipromosikan, kita akan dicari. Saya pernah sering kali mengalami, kalau kita datang ke toko atau ke restoran, waktu restoran itu sepi, kita duduk hanya berdua, saya dan istri. Tiba-tiba gak berapa lama habis makan, ada datang sekeluarga. Ada datang lagi suami istri, ada datang lagi. Tahu-tahu rame. Terus kita ngomong, perasaan tadi sepi ya. Kenapa seperti itu? Karena ada terang di dalam kita. Orang yang tadinya jalan, mungkin gak ngelihat ada restoran di situ. Gak ngelihat ada toko di situ. Tapi karena ada terang, ada restoran tuh. Masuk yuk, makan yuk. Nah, itulah terang yang ada di dalam kita. Artinya ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Nah, kalau itu kita bisa bawa ke dalam keluarga, kepada anak-anak kita, ya, kepada mungkin lingkungan kerja kita, kantor kita, toko kita, pasti ada perbedaan antara kita anak-anak Tuhan dengan mereka anak-anak dunia. Itu yang membedakan. Ya, jadi waktumu untuk bersinar saat ini. Jadilah pelaku firman. Saya jamin apa yang Tuhan firmankan ini itu iya dan amin. Ya. Tuhan akan genapi semua janji-janjinya. Bahwa kita tidak akan dikuasai kegelapan. Justru kita akan menerangi kegelapan. Seperti itu. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Saya berharap pesan-pesan Tuhan yang disampaikan siang hari itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemusik, worship leader, singer semua boleh naik. Kita mau katakan satu pujian. Saya undang setiap kita bangkit berdiri yuk. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan. Kuasanya dicurahkan, Berkatnya dilimpahkan. Penuaian besar. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang. Segala bangsa akan Menyembah datang, Yesus Tuhan. menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Katakan lebih sungguh kuasanya dicurahkan. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa Segala bangsa akan datang, menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kita katakan lagi kuasanya
berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan telah turun. Biarlah musik mengalun dengan lembut. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu bagi setiap kami pada siang hari ini. Terima kasih Engkau boleh melawat kami Tuhan, menjadi terang di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh terus melekat kepadamu, supaya hidup kami juga boleh diterangi oleh-Mu. Di tengah dunia yang diliputi kegelapan ini, biarlah kami juga boleh menjadi terang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atas setiap kehidupan kami. Hidup kami boleh terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini, jemaat NIC yang Kau kasihi. Biarlah setiap kami sungguh ada di dalam terang-Mu Tuhan. Pada saat kami dipenuhi oleh terang-Mu, semakin hari dipenuhi oleh firman-Mu, kami percaya promosi demi promosi terjadi atas hidup kami. Kesembuhan terjadi atas hidup kami. Bahkan kelimpahan demi kelimpahan terjadi atas hidup kami. Karena kami berbeda dengan orang-orang dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan lagi, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpah. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Saudara boleh duduk kembali. Shalom NIC fam, welcome to NIC. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu, setiap hari Kamis pukul 7 malam, kami harap saudara-saudari berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman NIC Youth, ibadah Youth akan diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service.
Untuk perempuan-perempuan hebat di Bekasi, jangan lupa ikut ibadah Wings Women in God Spirit di jam 2 sore. Ibadah dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Bagi yang ingin konseling, NIC memiliki konseling pelepasan. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat juga. Selain itu, untuk saudara-saudari yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga, Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Ini dia informasi yang paling penting. Akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 29 Mei 2025, pada pukul 10 pagi. Hanya 1 kali ibadah ya, jadi jangan sampai lupa. Dan juga Kids Church pun akan tetap diadakan. Sekian Weekly News dari NIC, God bless you. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Ya, firman Tuhan yang sangat luar biasa pada siang hari ini bertemakan Your Time to Shine. Artinya waktumu untuk bersinar. Agar kita harus bersinar, kita harus menjadi apa? Bangkit menjadi terang agar kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Dan kita juga harus menjadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar saja, saudara. Siapa yang menjadi terang dan menjadi pelaku firman? Kita semua ya, amin. Kiranya Tuhan yang memampukan kita, amin. Ya, kita berikan apresiasi yang terbaik bagi gembala kita. Terima kasih Pastor Daniel Susanto atas firman yang sudah ditaburkan buat kami semua pada siang hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kami dan kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih. Ya, saya ingin bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di NIC pada siang hari ini? Kalau ada, boleh mengangkat tangannya. Jangan malu-malu, kalau ada boleh. Oh, semuanya juga masih seperti yang tadi pagi, jemaat yang setia. Kita beri kemuliaan lagi supaya kita lebih rajin lagi melayani Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan beberapa informasi. Yang pertama, NIC mengadakan 2 kali ibadah raya setiap hari minggunya. Ibadah yang pertama yaitu pukul 9.30 dan ibadah yang kedua pukul 11.30. Yang keduanya disertai dengan Kids Church dan juga ibadah youth pada pukul 3 sore nanti. Saya lihat di sini banyak sekali anak-anak muda. Mana coba diterangkan lampunya? Angkat tangannya coba anak-anak muda mana? Iya, yang di sebelah belakang kiri kanan luar biasa banyaknya ya. Jangan lupa nanti sore pukul 3 boleh kembali lagi ke tempat ini. Yang SMA, yang kuliah, profesional muda, ayo kita datang di dalam komunitas yang benar selagi masih muda, amin. Mau datang? Amin, ya luar biasa. Ya, Tuhan mengasihi kita semua yang mau sungguh-sungguh datang kepadanya, amin.
Ya, saya akan melanjutkan memberikan informasi. Untuk informasi bagi para wanita, wanita hebatnya Tuhan, ada ibadah kaum wanita di NIC yang bernama Wings, Woman in God's Spirit, yang diadakan tiap hari Kamis di minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 2 sore. Dan untuk ibadah Wings pada Kamis nanti tanggal 22 Mei, ada di tempat ini juga pukul 2 sore ada pembicaranya yang luar biasa diberkati Tuhan. Mari kaum wanita kita datang untuk bersama-sama beribadah, amin. Yang berikutnya, setiap Kamis malam ada ibadah tengah minggu pukul 7 malam. Dan khususnya untuk Kamis tanggal 22 Mei nanti akan dilayani oleh hamba Tuhan Pastor Billy Lantang. Ditunggu kehadirannya ya Bapak Ibu Saudara. Dan NIC juga mengadakan konseling dan juga pelepasan dan doa pada tiap hari Kamis di minggu kedua dan keempat juga pada pukul 2 sore. Bagi yang terbeban ingin didoakan atau konseling dapat menghubungi volunteer kami. Dan NIC mengadakan komunitas keluarga saudara yang bernama Cell Group, yaitu wadah untuk pemuritan. Dan agar kita lebih saling mengenal, peduli, berempati satu dengan yang lain dan bersuka cita bersama. Di mana Cell Group ini terbagi menjadi 4 wilayah di Bekasi, yaitu Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Bekasi Selatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin tergabung dalam Cell Group dapat menghubungi volunteer kami atau dapat juga dengan difoto nomor-nomor yang ada di belakang saya untuk mempermudah, silakan. NIC mengadakan workshop audio operating pada hari Sabtu tanggal 24 Mei pada pukul 5 sore dan hanya tersedia untuk 12 orang pertama yang mendaftar, dan kegiatan ini tidak dipungut biaya. Dan untuk informasi penting, ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 29 Mei pukul 10 pagi dan diadakan hanya 1 kali ibadah saja ya. 1 kali ibadah saja dan tentunya disertai dengan Kid Church. Dan jika ada Bapak Ibu Saudara jemaat NIC yang memiliki kerinduan untuk melayani, untuk bergabung bersama-sama kami di sini, silakan dapat menghubungi volunteer kami untuk kita boleh melayani Tuhan bersama-sama. Ya, baik, ini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan tempat ini, saudara. Di depan Bapak Ibu Saudara ada amplop yang dapat diisi, yang kemudian nanti dapat diserahkan di depan setelah ibadah selesai, atau dapat juga dengan secara kris atau dengan transfer. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Boleh aku undang kita semua buat bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara mau ya jadi pelaku firman ya. Tuhan ajarin apa jadi pelaku firman? Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Kemudian kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan juga ajarkan jangan dusta, jangan curi, jangan zina. Ya. Tuhan juga ajarkan, hai suami, kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Hai anak-anak, hormatilah kedua orang tuamu. Itu semua perintah, itu semua instruksi dari Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Maka disitulah kita akan berbeda kehidupan kita.
Baik bagi setiap kita yang saat ini mempersiapkan persembahan, baik itu persembahan syukur atau mengembalikan perpuluhan, saya mau undang setiap kita angkat tangan kita, saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Bapak di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini, biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka juga dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka. Hamba berdoa biar umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil. Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di surga. Bapak Ibu Saudara boleh turunkan tangannya. Bapak di surga, sebentar jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari, kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka semua diberkati Tuhan. Bahkan yang ada dalam masalah, hutang piutang, biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati. Bahkan yang saat ini sakit pun mengalami kesembuhan. Kandungan mereka juga diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Anak-anak mereka diberkati. Yang masih studi juga diberkati Tuhan. Dan mereka yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan yang takut akan Tuhan. Dan bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna. Hatinya selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Bahkan berkat selalu mengalir dalam hidupnya. Dan hidupnya selalu disayangi oleh banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekadar diberkati, tapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita. Angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.